Apa sih yang namanya suara hati itu? Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana kita bisa membedakan antara suara hati nurani kita dengan suara ambisi alias ego? Sebenarnya, untuk membedakan antara suara nurani dengan suara ego ini sangatlah sederhana, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat kontras. Kita mulai dari kerangka utamanya dulu. Dalam tradisi tasawuf, manusia memiliki dua pusat dorongan utama. Yang pertama adalah nafs, di mana di situ terdapat ego, dan yang kedua adalah kolbu, jiwa, tempat di mana terletaknya hati nurani. Nafs adalah bagian terluar dari manusia, dan secara dorongan, dia bergerak atas dasar ketakutan, kekhawatiran, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan ingin menang, dan keinginan untuk puas. Dan semua dorongan-dorongan ini biasanya dipicu oleh kondisi eksternal. Cirinya nih, ketika sesuatu merupakan dorongan dari ego, muncul dua kata ini, pengen banget dan harus banget. Karena biasanya ketika suara ego itu muncul, dia akan mengarahkan kita untuk menginginkan sesuatu dengan amat sangat. Yang seolah tanpa sesuatu itu, hidup kita tidak akan lengkap. Atau hidup kita bisa kacau kalau kita tidak mendapatkannya. Contohnya seperti apa? Coba kita refleksikan pada diri masing-masing saja. Lalu yang kedua adalah kolbu, atau pusat dari kesadaran batin kita. Para sufi menyebut suara ini sebagai khotir rabani, lintasan halus yang datangnya itu dari kedalaman jiwa, bukan dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, ciri dari suara kolbu itu tidak pernah mendesak. Dia tenang, diikuti dengan sinkronitas, yaitu realitas yang mendukung atau mengarahkan, dan dia mengarahkan kita kepada integritas, alias sesuatu yang membuat hidup kita secara jangka panjang menjadi utuh. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang asalnya dari hati nurani kita itu tidak pernah berbasis pada keinginan-keinginan materi, tapi pada sesuatu yang berbasis pada menumbuhkan diri, meningkatkan kualitas diri, dan meningkatkan kualitas jiwa. Dan ini bentuknya tidak pernah besar, selalu sederhana, selalu berupa langkah-langkah kecil. Dan inilah yang menjadi letak dari perbedaan utamanya. Nafs mengarahkan kita untuk mencari kesempurnaan dan juga kepuasan dari luar diri, sementara kolbu mengarahkan kita untuk kembali ke dalam diri kita sendiri. Karena ketika kondisi di dalam diri berubah, realitas luarnya pun akan mengikuti. Itu prinsip utamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memunculkan suara nurani? Perlu diketahui bahwa suara nurani ini sebenarnya berbisik setiap saat. Hanya saja kita yang nggak mendengarnya. Kenapa? Karena suaranya tertutup oleh suara pikiran kita sendiri. Maka dari itu, cara memunculkannya hanya satu, yaitu dengan menghening. Turunkan gelombang kesadaran otak kita dari beta menuju alfa theta. Karena ketika gelombang otak kita turun, disitulah suara batin alias intuisi kita terdengar lebih jelas. Itulah kenapa dalam ajaran Islam ada perintah sholat 5 waktu. Dan amalan sunnah yang paling dianjurkan adalah sholat malam alias tahajud. Karena ibadah adalah salah satu dari praktek present moment yang tidak hanya menurunkan gelombang kesadaran otak kita dari beta menuju alfa theta, tetapi juga menghubungkan kita dengan kesadaran tertinggi, di mana pengalaman dari keterhubungan tersebut dapat kita rasakan puncaknya pada waktu tahajud.